yang membuatnya harus berjalan di atas jalan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bitarkil managi wa fi'li ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i biqaulihi wa fi'lihi. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-adina lis-sawabi wa ala tabi'ina lahum bi isanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat curahan karunia nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Di antara nikmat sehat wal afiyah wassalamah, nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih menghentikan aktivitas kita sejenak untuk sama-sama sholat Jumat berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah kita pada Jumat ini selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini selalu mendapatkan syafatul uzma di yaumil kiamat nanti dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, selalu mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya dimanapun kita berada, dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya dimanapun kita berada. Karena dengan bekal takwa, insya Allah hidup kita selamat dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, judul khutbah khatib pada Jumat ini yaitu mari berpartisipasi aktif dalam pemilihan pemimpin. Persoalan pemimpin di dalam Islam sangat krusial. Ia dibutuhkan dalam masyarakat atau komunitas, bahkan dalam lingkup yang sangat kecil sekalipun. Adanya pemimpin mengandalkan adanya sistem secara lebih terarah. Tentu saja pemimpin di sini bukan seseorang dengan otoritas mutlak. Ia dibatasi oleh syarat-syarat tertentu yang membuatnya harus berjalan di atas jalan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Idza kana salasatun fi safarin falyu'ammaru a'adahum. Bila ada 3 orang berpergian, hendaknya mereka mengangkat seseorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis ini memuat pesan bahwa kepemimpinan adalah hal penting di dalam sebuah aktivitas bersama. Perjalanan 3 orang bisa dikatakan adalah kegiatan
yang dilakukan oleh tim kecil. Artinya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu lebih relevan lagi bila diterapkan dalam konteks komunitas yang lebih besar, mulai dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi hingga negara. Juga ada lingkup-lingkup aktivitas lainnya yang memerlukan kebersamaan. Hadirnya pemimpin membuat kerumunan massa menjadi jamaah yang terorganisasi. Ada tujuan pembagian peran dan aturan yang ditegakkan bersama. Bisa dibayangkan seandainya sebuah wilayah dengan populasi yang banyak tanpa pemimpin, tentu kekacauan akan terjadi di mana-mana karena kehidupan sosial tidak akan terkontrol. Kekerasan tanpa sanksi dan sumber daya alam tidak terkelola dengan tertib. Tak heran jika ada pendapat yang mengatakan bahwa pemimpin yang jolim lebih baik daripada tanpa kepemimpinan. Tentu ini bukan hendak menoleransi karakter pemimpin yang sewenang-wenang, melainkan petunjuk betapa pentingnya mengangkat pemimpin di dalam Islam. Imam Al-Ghazali mengaitkan pemimpin dengan kelestarian agama sebagai berikut. Apa kata Imam Ghazali? Al-mulku wad-dainu tau'amani fad-dainu aslun wa sultanu harisun wa ma la aslalahu pamahdumun wa ma la harisalahu fadai'un. Kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama sebagai landasan dan kekuasaan sebagai pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan tumbang, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawalan akan tersia-siakan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, kita sebagai muslim sekaligus warga negara yang baik punya tanggung jawab untuk mengangkat pemimpin di dalam sistem pemilihan umum yang dianut di Indonesia, yang mungkin tinggal berapa saat lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum tahun 2024. Partisipasi masyarakat di dalam memilih sangat signifikan. Pilihan mereka menentukan kualitas kepemimpinan di masa-masa yang akan datang. Pertanyaannya adalah, pemimpin yang seperti apa yang mesti kita pilih? Sebagaimana yang tersebut di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kriteria pemimpin setidaknya memiliki 4 sifat, yakni yang pertama sidik, jujur, yang kedua amanah, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, yang ketiga tabligh, aspiratif dan dekat dengan rakyat, yang keempat patonah, cerdas, visioner. Inilah sifat-sifat ideal yang mesti ada dalam diri pemimpin dimanapun levelnya, apapun jenis institusinya. Kita bisa saja pesimis terhadap pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita karena tidak memenuhi idealitas 4 kriteria tadi. Tapi keputusan untuk diam sama sekali, misalnya dengan menjadi golput, jelas tidak lebih baik. Sebab umat tidak dipaksa memenuhi idealitas ketika hal itu tidak memungkinkan, akan tetapi ia berkewajiban, berikhtiar membuat pilihan yang paling ideal di antara orang-orang yang tidak ideal, atau dengan kata lain memilih terbaik di antara yang buruk. Demikianlah partisipasi masyarakat dalam hal kepemimpinan amatlah penting. Dan lebih penting lagi memilih pemimpin yang benar-benar berpihak pada kemaslahatan orang banyak dan umat. Hal itu tentu tak akan terwujud bila tidak dimulai dari diri kita sendiri. Sekali lagi,
jika rakyat ingin terbebas dari pemimpin yang zalim, maka ia harus meninggalkan perbuatan zalim itu sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pemilu di tahun 2004 di Indonesia dimanapun berada mudah-mudahan berjalan dengan aman, damai, adil, jujur. Kita sebagai warga negara semoga memberikan hal yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Inilah khutbah yang sangat singkat, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amar wa antahu amanaha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in wa alaina mahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izal islam wal muslimin fi Palestin wa disyirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'adiyah wansur man nasruddin wahjul man khajalal muslimin wa dammir a'dad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.